Ojo di kene lho. Gak apa-apa. Nah, di situ gak apa-apa. Pokoknya jangan di sini. Bapak Ibu mohon maaf. Ini sambang maupun penarikan nggih. Yang penarikan siapa? Penarikan bajang. Penarikan bajang. Penarikan bajang, jenengan penarikan suami. Penarikan bajang berapa? Sampean? Penarikan juga. Penarikan apa? Hah? Berarti 2. Rumah kok 7? 7 total semuanya yang gitu. Ini nanti bisa 1. Kan padatannya, penarikannya di batu satu. Kenapa besok? Adikku ada di sini. Nunggu Oh, nunggu adiknya. adiknya. Oke. Makanya ada yang besok. Jadi ibu besok sama adik. Sekarang mertua sama anak. Oh gitu. Oke, bisa. Gini ya, mohon maaf ya. Ini penarikan bajang. Diceritakan antara percaya dan tidak, tapi nyatanya seperti itu. Jadi saya juga nggak tahu. Yang jelas saya sendiri bisa menari, aku juga nggak tahu. Ya semuanya nggak tahu. Terus tahu-tahu bisa begini, ya nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau aku ditanyai, kok bisa gini nggak tahu. Terus semuanya kuserahkan sama Allah saja. Terus saya juga nggak belajar, juga nggak dikasih ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan seperti ini. Saya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dari pelajaran di sini bermanfaat untuk banyak orang dan saudara kita yang lainnya, bila mana ada yang ceritanya kisahnya sama yang cerita kita tarik ini, mudah-mudahan banyak bertobat dan mendekatkan diri pada Allah untuk kita lebih baik lagi. Bila mana kita yang kita lakukan banyak salah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Itu aja ceritanya. Terus mohon maaf nanti penarikan bajang siap kecewa, siap kecewa sekali, karena kecewanya nanti mencaci maki, bilang bisa mencaci maki ya, mencaci maki bila mana nanti anaknya kalau tahu orang tuanya isinya banyak bisa biasanya mencaci maki nggak karu-karuan. Kecewanya itu mencaci maki yang tidak pernah dirasakan, ibaratnya dirasakan yang memarahi adalah ya anaknya sendiri. Itu Mbak Rosi kondisinya seperti itu, nanti kalau dimasuki sudah beda urusannya itu. Terus siap mental, jadi mentalnya wong nggak pernah dimarahi siapapun seperti ini ya, mental karena di depan banyak orang juga yang baru mental dikuatkan. Terus siap bingung, siap bingungnya ini berupa bayi atau berupa apa itu tidak ya, mohon maaf ya, bisa jadi walaupun itu ya kuasanya Allah bisa bicara seperti ini, tidak diada-adakan, tidak mengada-ngada. Terus nanti bisa menceritakan kisah-kisah sampean sendiri sewaktu sampean dulunya entah keguguran entah menggugurkan begitu. Terus apa mana ya Karakter. Terus karakter bajang nanti mengikuti karakter orang tua masing-masing, tergantung orang tuanya bagaimana. Terus apa mana? Jangan tanyakan doa. Jangan banyak diem, bila mana yang royal bicaranya, tapi jangan terlalu, nanti terlalu tambah emosi, banyak diem tambah emosi. Jadi nanti tergantung juga kalau bajang ini hasil dari perselingkuhan antara dulu-dulunya itu punya bojonya. Nah itu emosinya luar biasa. Nanti kalau hasilnya di luar nikah, di bawahnya itu. Terus nanti digugurkan atau keguguran di dalam pernikahan, yo sama, tergantung. Walaupun keguguran ya hampir sama, tapi agak rendah dibandingkan yang lainnya. Terus nanti jangan ditanyakan atau jangan cerita kalau mau dibaca di pondokkan di sini atau apa, nggak usah, itu dihilangkan. Kalau yang jelas nanti ya apa sih, sebagai orang tua aku ngeri minta maaf ya ibu wis gitu-gitulah. Terus apa mana yuk? Kalau punya anak-anak. Kalau ngisi bajang ngomong tumu kan mati. Terus apa mana Pak? Pokoknya siap kecewa ya. Jangan tersinggung. Bila mana nanti ngomong cengeng gitu, lebih baik menurut aku
lebih baik anaknya ngoceh sing luar biasa sampai dimuarai, entah diludahin, entah apa, dilempar nggak apa-apa, daripada diam anaknya diem. Kalau anaknya sudah begitu-begitu tambah tahu kenapa nanti bila mana sampean kuat bedanya nyakar ngenai lah aku babah biarkan, karena di situ itu ada sesuatu yang harus diambil dia juga gitu loh. Itu sebetulnya begitu, cuma kita takut. takut nanti gak takut coba karuan itu ya. Jadi nanti jangan kecewa, jangan sedih, jangan tersinggung, itu ya untuk Bajang ya. Kalau ada yang banyak tersinggung atau kecewa, lebih baik jangan di sini, di luar saja. Jadi atau ibunya yang nanti dicaci maki. Tapi menurut aku lebih baik tahu semua ya. Kalau menurut aku tahu semua, nanti bapakku kenapa gini nanti ngomong semua. Jadi kita bisa membenahi diri gitu loh. Ya itu aja kalau Bajang. Kalau penarikan nanti orang tua, mohon maaf, yang diceritakan macam-macam. Harus siap mental, harus siap sedih, harus siap kecewa, harus siap terbongkar rahasia, terus harus siap mendoakan yang sangat luar biasa untuk orang tua ya. Nanti orang tua itu yang dimunculkan itu adalah kebanyakan siksa kubur, atau dia dibawa dimanfaatkan orang untuk ilmu hitam lah. Itu nanti kalau ada yang seperti itu nanti kita juga ngomong. Nanti juga tolong jangan bilang bila mana di antara orang tuanya ada yang mengilmu dulunya mau jadi begini emosinya luar biasa, jangan bilang lah nanti dipondokkan di sini, jangan. Terus pokoknya jangan itu, biar nggak geger di sini. Terus itu mohon maaf ya, di sini itu saya melakukan gini, kita serangan juga banyak. Jadi jangan sampai ada terjadi saya apa lengar ini. Yo kene kamu antara kamu nih di Mbak Rosi antara itu, karena Mbak Rosi ini enak-enak loh, saya ini sama Mbak Rosi baik-baik saja kan. Jenengan semua tahu. Nanti kalau sudah dimasuki kita itu ya sudah banyak percekcokan di sini antara Mbak Rosi gak cocok dengan kondisi kita, dia komplain kita harus begini, memang dia kan bisa merasakan, sedangkan kan kita tidak. Jadi harap maklum nggih. Nanti selesai kalau normal ya biasa lagi, nggak ada apa-apa gitu. Wis ngono ya, kok tuh temenan. Ya, nanti keburu sahur ya. Oh lampi ini. Terus nanti mohon maaf jangan riwa-riwi, HP tolong di silent. Terus jangan omong-omongan walaupun membuat suasana sing ini loh, mencelak-mencelekan gerakan nggak usah ya. Nanti biar lancar. Jangan ngobrol. Jangan samakan orang mati. Oh iya, jangan disamakan orang mati dengan orang hidup nggih. Jadi nanti kalau dia mau narik suaminya kan nanti jangan terlalu terbawa. Arwahnya kabur nanti. Gitu aja ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Bila mana yang kita lakukan salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Silakan monggo. Dua-duanya boleh ke sini. Kalau mau Masuk lu, ngapain kamu di luar? Mau rekam? HP-nya buat masa lu minta paku mansur sih? Bahaya itu, bahaya. Ya Allah. HP-nya? Ini penarikan ada bajangnya. Tolong mas-masnya disembunyikan di tas saja, aksesoris, jam tangan. Ya. Cincin-cincin, gelang semua. Nanti tersinggung bajangnya. Kamu bisa beli mas-masan, aku makan aja susah. Hah? Waduh, nggak balik nanti. Ya. Pura-pura lupa. Ingat ya, pahami karakter, iba dulu. Jangan itu didiemin. Ini kok kamu kayak lebih muda ya? Tua siapa umurnya? Kamu sama kamu tua siapa? Tua itu ya? Berondong berarti kamu. Kamu suka berondong? Nikah berapa kali kamu? Sekali. Kok langsung dapatnya berondong ini ya?
Oh dari Allah. Selisih berapa tahun sih? Udah. Oh 6 tahun. Kelasnya apa? Oh iya. Cek Padang. Ya. Punya anak? Wis salah lambe ini dulu ini. Terus saya loropo. Aku kadang penasaran nih Bu. Terlalu kepo. Oh nggak punya anak yang hidup? Walah, nikah berapa tahun emang? Masnya berobat nggak tadi tuh? Oh ya, iya. Ya gimana ya? Wong perempuan sama perempuan kok. Kan di dalamnya situ ada setan perempuan. Nanti kamu banyak gombelnya. Ya secara goib perempuan dan perempuan hantunya ya tak bisa membuahi begitu. Itulah. Kadang-kadang orang kayak kok kedokteran kayak oh spermanya nggak ini nggak apa nggak ini kan dia kan spermanya ibaratnya mental lah kalau berkawin yang depan setan perempuannya bagaimana bisa membuahi ya ah ya tahu kelihatan burungnya ya Allah Gimana? ya di celana dong masa di mana iya Pak tahu tuh dapat setan perempuan dari mana itu Tunggu saya. Masnya tapi udah dari dia SMA sih seru ya Bu kalau kamu gak begini Bu nggak rampung-rampung Berdoa ya. ini siapa dulu pajang ada pembukaan langsung pajang loh Nunggu paman. Ini pajang dulu. terserah mau siapa dulu Almarhum dulu. Mami itu siapa? Pak Mami, Bapak. Oh namanya Pak Mami Enggak. Kalau di Lombok mami itu Bapak. oh Mami itu kirain Pak Mami aku taunya Umi oh iya Lah Bapak izin masih izin diambil kawan. nah itu nanti tersinggung gak ya Masnya kalau bajangnya bongkar ya takutnya tersinggung Mas ya Jangan tersinggung ya nanti ya. sayang jangan tersinggung sayangku ya ya besok kita karaoke 5 album Quran jawab. ini bapak kandung ya dipastikan kandung dan sudah meninggal sudah lama baru meninggalnya Maaf ya, jangan kletek-kletek ya. jangan kotek-kotek Bu Jangan kletek-kletek, jangan goyang-goyang, pokoknya meneng wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nur. Maaf ya. Nggak sopan. Assalamualaikum. Maaf Bapak. Keadaannya Bapak gimana? Pak, ini ada anak. Mohon maaf ya. Ini kepengen tahu keadaan Bapak. Gimana Pak?
Enggak, karena bapaknya ini hancur, tertindih. Pak, ada anaknya Pak. Panas. Tolong. Sudah ya, menceritakan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan ya Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya Pak, diterima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan diampuni. Gimana Pak? Gimana Pak? Aku tidak akan diampuni. Kenapa begitu Pak? Terpanggang. Tidak ada. Meleleh semua. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, ya Allah, ya ngeri. Bapak punya pegangan, bengkak semua badannya. Kayak ditaruh di kayak gua begitu. Nah, goanya ini juga menetes lahar, letupan gitu, dan Tapi bapak ini panas semua. ditempatkan kayak dari bambu-bambu, terus bambunya ini ada agak berdiri begini. Nah, yang kayak bapaknya ini juga banyak. Jadi di bambu-bambu yang disusun memanjang dan ke atas ini bapaknya ditaruh di atasnya. Nanti terkena lelehan kan, kadang kalau gua kan ada tetesan air. Tapi ini tetesannya bukan air tapi Lava. panas begitu loh, langsung maknyos. Seperti lava. Terus bapaknya kan gosong, tapi dari sela-sela bambu itu juga menetes dari sisa lelehannya bapaknya itu. Apa gak nemen ya Allah? Ya Allah. Manggangi Pak Lele. Ya kepanggang gak bisa gerak sama sekali. Wong iwak kepanggang udah ditekuk angel kok. Maaf ya, nemen ya. Ya termasuk pegangannya. Nggak tahu ya. Ya nggak pernah tahu. Sudah saya kasih tahu. Hah? Mungkin saya kasih tahu kalau mamanya ada apa-apa harus terima. Tapi ya ada sisi baiknya begitu, terutama hatinya gampang tak tegaan orangnya. Hatinya tuh apa ya, misalkan dia punya roti ibaratnya, ini nggak bisa yo diparuh, atau lebih baik dia engkau lah aku engkau balik, penting ini sama baiknya itu. Makanya dia ini masih bisa agak ngomong gitu loh. Biasanya kan sulit ngomong. Begitu baiknya itu, orangnya nggak tegaan. Tapi dia terbakarnya ya dari itu, maaf ya, pegangan-pegangan dan hitungannya ya musyrik yang dilakukan begitu. Terus ibadahnya kok kurang bagus ya ibadahnya, meskipun ada ibadah mungkin ada bacaan atau amalan tertentu. Nah ini yang jadi kebaikannya tertutup oleh keburukannya begitu gitu. Tapi kalau hatinya sih tadi hitungannya orangnya baik, dia itu tadi nggak tegaan, terus ya memberi juga, bukan tipe yang dipangan dewe, bukan. Tuh kan deterjen, hati-hati Jen ya.
kemarin ada kasus juga yang itu ya, sedekah sampai terkenal se-Cianjur tapi tertutup sama kemusyrikannya. Dia bisa ngobati begitu, tapi sayangnya Sama satu zinanya. zina. Ini juga zina ada ya. Ini bapaknya juga zinanya ada tadi. Zinanya ada. Ya mungkin masih mudanya atau gimana. Terus minta pertolongan, intinya panas begitu, gosong. Dan posisinya telanjang. Biasanya kalau gosong dan telanjang ini karena ibadahnya, Pak, Bu. Karena ibadahnya yang ibarat itu Allah kayak lagi membersihkan badannya itu dengan cara diajak kayak gini loh, besok biar waktu di hari perhitungan dia kembali baik bersih lagi, gitu. lebih baik lagi jadi manusia lagi, kasarannya seperti itu. Dan dibakar juga ada karena tanggung jawab, mungkin sama istri kurang gimana, sama yang lain malah lebih ini begitu. Pokoknya dia goncangannya sih sama wanita. Begitu. Tahu Masnya? Oh enggak tahu. Oh manduk tak kira tahu. Lah dulu bapaknya gimana? Baik sih. Di rumah biasa aja ya. Tadi hatinya biasa. Ini ya ibadahnya. Lebih malah nggak pernah ninggalin masjid sebenarnya. Pas terakhirnya. Iya. Nah ya, Kalau dulu belum. makanya kita itu kan sebagai anak gak bisa menilai ya. Dulunya masih mudanya jarang sekali beribadah gitu. Terus tua-tua tobat kan banyak seperti itu. Puasanya rajin, Ji. Rajin puasa. Lah iya. Jenis nggih, makanya gitu. Lah ya Bu, makanya bisa jadi dulu masih mudanya. Nggih, kita nggak tahu. Rata-rata kan gitu. Masa mudanya orang ngurus pokoknya cuek aja. Setelah usia 40 ke atas kan kita sudah mulai berpikir mulai takut dosa, ngapain Tadi kan hidup seperti bapaknya ini. bilang ternyata ibadahku tidak bagus. Jadi kan umur dia bagus, ternyata hasilnya jong. Nah, itulah yang sekarang banyak dialami anak-anak pondokan begitu loh. Kan anak pondokan hitungannya bagus yang kesehariannya gue ngaji karo gue ibadah tok. Tapi ternyata dikasih amalan gendeng ayo. Banyak berobat ke sini banyak. Gak mungkin kalau amalannya bagus dia gendeng, gak mungkin. Ya begitu, tapi dari hatinya kalau emosi sih nggak ada yang terlalu muncak gitu, nggak ada. Terus baik, cenderung kalem ya biasa begitu hatinya. Iya. Soalnya nggak ada tumpuan batu dan orangnya nggak dendaman, biasa, nggak gampang jengkel, nggak dendaman. Tapi kalahnya dengan wanita dan ada salah di ibadahnya begitu, makanya gosong semua dibakar. Itu untuk melunturkan mungkin yang dia ngisi badan begitu loh. Cuman kalau golongan musyrik yang terlalu musyrik enggak begitu. Tapi pegangannya belum pecah loh ya. Oh, pegangannya di tangan gitu, Bu. Apanya? Pegangannya di tangan. Yo di Ya, seluruh karena badan dong tubuhnya. dia tuh tipenya pegangan tuh bukan nyimpen satu Oh. batu gitu, enggak, tapi dimasukkan ke badan, Bu. Makanya badannya full mungkin gosong. dulu dikasih minuman, dimasukkan ke sama lewat minuman atau mandi. Dan belum sempat bertobat. Belum sempat bertobat. Yo gitu-gitu, bukan pegangan aja lek pegangan ya opo yo. Pokoknya dia itu minta untuk tentram saja. Soalnya dia Jadi paling males tidak- tuh sama huru-hara. Jadi Nggak tidak senang. untuk kejahatan Bukan. tidak, untuk nyakitin orang tidak, ya semua untuk keselamatan, untuk kenyamanan, biar lancar, biar itu aja. Pengennya Terus tentrem biasa. gitu. Tentrem. Itu ya sudah. Anaknya malah nggak tentrem. Ini baca aja. Enggak, kan kamu daftar 3 kan? Kan 4, yang satu besok. Satu lagi siapa? Kan Bapak. Oh, Bapak. Almarhum, iya. Bang Bapak kandung. Tes. Tes, tos. Pak kenek nopo koron nekuki lho nemen. Coba baca. Lho, enak. Sambang Bapak. Emang Bapak. Iki saiki Pak sama Bapak. Kenarikan kurang satu lagi. Lah yang Ya sudah, biar sambang Bapak dulu. Jangan bikin bingung dong. Ya oke. Sama Bapak ya. Siapa Bapak namanya? Berdoa ya. Mohon maaf ya, kalau Sambang nanti siap kecewa sekali ya.
rata-rata Sampang itu malah tidak bisa bicara daripada yang ini masih bagus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Pak. Nggak bisa bicara berdua. Saya tarik ya Mbak, biar diceritain. Allah. Ya Allah. Pegangan, Bapak punya pegangan juga loh ini. Ya mau cerita aja. Oh sih Bu. Sesaat. Ya enggak, kan kepala sih lagi pusing, terus cuma pusing apa pergantian dulu. Pergantian musim. Bagian musik sih. Tidak musim apa? Bapaknya ini hitungannya masuk ke golongan orang yang pelit kikir, omongannya kotor hitungannya. Tangannya jadi ikan. Omongannya kotor, terus dia bilang intinya begini, jangan bersembunyi di balik tempurung, meskipun tempurungmu itu berkilau, malaikat dan Allah pasti akan tahu meskipun kamu bersembunyi di balik tempurung. Artinya tahu Enggak. semasa hidupnya selalu macak bagus padahal isi tempurungnya busuk. Begitu Bu maksudnya. Paham ya? Orangnya kaku. Wataknya kaku. Aku keras, tapi kalau Kaku orang lain keras. mandang, wah saya bau ya. Gitu. Ibaratnya banyak yang menghargai orang ini. Gitu. Makanya dia bilang jangan bersembunyi di balik tempurungmu. Meskipun manusia lihatnya kamu bagus, tapi Allah dan malaikat tidak akan pernah salah menilai. Begitu kan, banyak manusia yang berzina, misalkan jadi LC atau apa, nggak ada yang lihat, paling keluargaku yang nggak tahu, temanku nggak ada yang tahu, tapi malaikat nyatet terus mau ning nggon room 1 pindah ning room 1, pindah ning room 8 ya malaikat ngetutke nyatet terus. Sampai kentekan pulpen. Begitu intinya bapaknya, kabur gitu. Kalian harus kabur dari situasi yang menjerat kalian, kembalilah ke Allah begitu. Parah sekali, maaf ininya pun sampai dilalerin ya Bu, dicapet dilalerin, soalnya ya maaf ya kaku, ya hitungannya kasar, omongannya kotor begitu loh Bu. Terus yang perempuan juga gampang merendahkan, begitu aku lihatnya, dan merasakannya sedang diajak. Sempit sekali kuburannya, hitungannya masuk golongan orang kikir. Pelit emang bapakmu? Oh bener? Hah? Perhitungan. Perhitungan, oh Tak sebelah. oh permis. Memang pilih kasih. Oh pilih kasih. Ya, yang paling disayang saya, yang lain-lain enggak. Jadi sampai adik-adik itu iri. Perhitungannya dalam hal apa itu? Kalau ngasih anak. Oh, diundat lagi begitu Iya. soalnya. Iya. Soalnya dia masuk ke golongan kikir, padahal kalau ngasih anak itu udah kewajiban orang tua loh. Salahin gawe anaknya ra gelem ngeki madang ya rasa gawe begitu. Hilap. Gitu Bu. Soalnya sampai ininya pun maaf ya, kepalanya itu sampai gepeng, ciut, dan badannya juga ciut sekali. Ininya tuh
orang kan kadang kalau pelit kan cuma gini, dia tuh sudah masuk golongan pelit dan kikir begitu loh. Kalau pelit tuh males ngasih, tapi kalau kikir wes males ngasih, iya ngundat. Jadi setiap dia ngasih itu merasa berjasa sekali. Kue rata kayak aku rak bakal aku ke sekolah ya. Begitu. Itu termasuk kikir dan pelit, ngundat begitu. Makanya udah diikat, dipersempit semua sampai begini. Makanya aku bilang, Pak, ini kamu dipanggil ada anakmu ngomong apa, intinya yo nyuruh kamu kabur gitu loh, kabur dari lingkup masalah atau lingkar hitammu begitu. Jadi udah lo saja. Kalau kamu pengen dianggap baik, yo hatimu harus baik. Jangan pengen dianggap baik, lambene kayak anjing, hatinya jancuk gitu, nggak boleh. Aduh. Contoh. Itu contoh ya Bu, maaf. Kan kamu kadang sering grundelnya di sini. Ayo, itu pesan dari bapakmu lo, bukan Nindi lo. Ya, harus segera kabur. Ibaratnya kabur ya dari tempurung yang berkilau begitu ya, luar dan dalam harus sama. Begitu. Ya, pelajaran luar biasa deterjen ya. Kalau kamu dianggap baik ya luar dalam baik. Kalau kamu nggak bisa baik, tidak, ayo istighfar begitu. Istighfar untuk jangan berbuat kejahatan dan membatin kejahatan gitu. Ya. Tadi aja Rosi mau berangkat tuh kayak lihat ini kayak males sebel mau berangkat ke sini loh, bayangin udah males sebel. Belum ketemu bayangin sudah males sebel terus. Rosi, lah apa aku nggak tak sebel orang masalah apa? Terus astagfirullah berangkat. Nah begitulah. Jadi kalau Rosi tuh berangkat kayak oh ya tapi aslinya nyebeli ketemu gimana ketemu itu kan malah nggak bagus. Tapi Rosi dari sana astagfirullahaladzim, ya udah biasa begitu ya. Emang ada, kamu juga kadang merasa begitu? Ya tapi di telepon Nindi sebel juga di telepon. meskipun senyum tapi hatinya sebel itu. Udah istighfar belum kamu? Contoh yang salah. Contoh yang salah itu. Keluarlah dari tempurung, kaburlah dari tempurungmu meskipun berkilau. Ya, contohnya itu. Nah, sudah paham ya? Cocok ya Bu ya? Cocok. Ini udah pelit, dah kikir begitu. Ya, bagi orang tua jangan ngundat-ngundat apa yang udah kamu berikan ya. Nanti daripada kayak bapak ini, kuburannya kayak pizza yang panjang itu tok. Sempit sekali Bu, makanya doanya banyak Bu sedekah. jangan sampai putus. Doanya sing luar biasa. Tapi anaknya ada yang masih sebel itu Bu, kayaknya itu. Anaknya. Saya Anaknya yang lain ada. ada masih 4. Pokoknya ada anaknya tuh yang kayak masih jengkel dengan perlakuan bapakmu yang dulu gitu loh. Kayak Kalau yang jadi doakannya kayak ala hura gitu. iya. Ya. Ada yang ditanyakan untuk ayah kandungnya. Ini harus banyak sedekah kalau ayahmu, soalnya semua azabnya, hukumannya lebih banyak karena uang. Begitu. Nanti kita dua-dua harus sedekah. Iya harus bersedekah. Tadi gosong, yang ini terikat dan sempit. Ya. Memang sih kubur. Macam-macam. Ini kayak contoh Mek Didi ini. Aslinya. Oh tapi sakit sekali mau dikerahkan begini loh. Ini sedikit ditunjukkan sedikit. Aslinya malah lebih Sampai berat. krek gitu. Iya. Serem Bu. Kalau kamu ngisi-ngisi gitu bapakmu malah. Oh ya yang tadi kamu mungkin masnya pernah ngisi. Soalnya setiap tetesan yang gua tadi ada sebabnya. Dari anaknya, Dari apa yang anaknya. dilakukan anak. Jadi orang tua yang meninggal itu yang mendapatkan siksa. Ini pelajaran dari sini loh. Kita Iya. nggak tahu karena kita nggak pernah mati ya. Aku pernah. Lah ya pernah nggak pernah mati. Oh iki pernah mati. Aku pernah. Disiksa kubur orang tua selama kita pelajari di sini itu ada siksaan kubur lain lagi yang dari apa yang dilakukan anak. Anak yang melakukan dosa ya orang tua yang menerima. Itu. Jadi makanya hati-hati, lebih baik. Berapa bersaudara sih? 5 ya. Was ya. Ayo siapa lagi nih? Baca. Bentar ya. Sudah ini tadi.